Halo warga Zero, selamat datang di Zero Anime. Nah, spesial banget nih buat kalian semua yang udah selesai nonton anime Kusuriya no Hitorigoto Season 2 dan super penasaran sama kelanjutan ceritanya. Mulai video ini dan seterusnya, admin bakal ngebahas tuntas kelanjutan kisah si apoteker eksentrik kesayangan kita, Mao. Cerita yang bakal kita bahas ini mengambil latar tepat setelah arc pemberontakan klan Shi yang jadi penutup season 2 kemarin. Kita akan langsung masuk ke Light Novel Volume 5, Chapter 1. Jadi, buat kalian yang nggak mau repot baca novelnya, tapi pengen tahu kelanjutan intrik politik dan misteri medis di Kekaisaran, kalian datang ke tempat yang tepat. Tapi sebelum kita masuk ke misteri belalang kopong dan kemunculan bocah amnesia yang super ngeselin, pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar warga Zero nggak pernah ketinggalan update cerita mau-mau dari channel ini. Buat kalian yang mau support admin biar makin rajin bikin video panjang, link donasinya udah admin siapin di deskripsi loh. Udah? Mantap! Sekarang cari posisi paling PW, siapkan cemilan, asal jangan belalang goreng ya, dan let's go, kita masuk ke ceritanya. Cerita dibuka di suatu pagi yang luar biasa dingin, sekitar 1 bulan sejak Mao meninggalkan istana belakang. Perayaan tahun baru saja usai. Di distrik kesenangan tempat rumah Verdigris berada, pagi hari adalah waktu yang paling malas. Para wanita malam baru saja melepas topeng kepatuhan mereka setelah melayani pelanggan semalaman, dan sekarang mereka tertidur pula seperti kayu gelondongan. Mau keluar dari gubuk kecilnya yang berangin sambil menguap lebar. Udara dingin langsung menusuk kulitnya. Tapi tunggu dulu, Mau nggak sendirian di gubuk itu. Di dalam ada seorang anak laki-laki yang lagi tidur mendengkur dengan nyamannya. Siapa bocah ini? Namanya Chou. Dia adalah satu-satunya anggota klan Shi yang selamat dari pembantaian usai pemberontakan besar kemarin. Iya, ceritanya panjang kenapa dia bisa ada di sini. Yang jelas, akibat insiden itu, Chou sempat mati suri dan berhasil dihidupkan lagi. Efek sampingnya, separuh tubuh kirinya lumpuh ringan, dan dia kehilangan hampir seluruh ingatannya. Meski aslinya dia ini anak bangsawan kelas atas, Mau sampai heran ngelihat betapa gampangnya bocah ini beradaptasi. Chou bisa tidur mendengkur di gubuk reyot tanpa mengeluh sedikit pun. Mau membiarkan bocah itu tidur, karena sejujurnya itu satu-satunya momen di mana Chou nggak bikin pusing. Singkat cerita, Mau berjalan menuju rumah Verdigris buat numpang mandi air panas. Di sana dia ketemu sama Kak Mei, salah satu dari 3 putri andalan rumah bordil itu. Mau nanyain di mana Nyonya Tua, alias si Grams, germo penguasa rumah Verdigris. Ternyata Nyonya Tua lagi ngobrol sama tuan pemilik. Nah, tuan pemilik ini aslinya adalah bos besar yang punya rumah Verdigris, tapi kelakuannya ciut banget kalau udah berhadapan sama Nyonya Tua. Gak lama setelah itu, terdengar suara teriakan Nyonya Tua yang menggelegar dari dalam ruangan. Dasar bodoh, kau benar-benar bodoh, apa yang kau pikirkan? Wah, batin Mau, pasti si tuan pemilik ini habis bikin masalah bisnis yang konyol lagi. Benar saja. Pas waktu sarapan tiba, suasana di ruang makan rumah Verdigris hening mencekam. Semua orang, mulai dari para pelacur sampai pelayan, menatap meja makan dengan wajah jijik dan speechless. Biasanya sarapan di sana cuma bubur sama sup seadanya, tapi hari ini mejanya penuh dengan makanan. Ada ikan mentah, sayuran acar, dan yang paling bikin syok, nampan besar berisi gunung serangga goreng yang dilumuri kecap dan gula. Yap, kalian gak salah dengar, belalang goreng. Nyonya Tua yang lagi bad mood parah akhirnya cerita. Tuan pemilik ini selain punya rumah bordil juga kerja sebagai pedagang hasil bumi. Masalahnya panen tahun ini lagi hancur-hancuran. Para petani nangis-nangis ke dia. Dan karena tuan pemilik ini orangnya gak tegaan, dia mau aja dibodohin buat ngebeli hasil panen serangga ini pakai harga tinggi. Lebih gilanya lagi, saking banyaknya sisa belalang yang gak laku dijual, si tuan pemilik malah menggorengnya pakai gula. Gula itu barang mewah dan mahal banget di zaman itu warga Zero. Nyonya Tua tentu aja ngamuk melihat pemborosan konyol ini. Dan sebagai hukumannya, Nyonya Tua memaksa semua orang di rumah Verdigris untuk memakan minimal 5 ekor belalang itu. Kak Pairin, pelacur cantik yang biasanya anggun, sampai pasang muka mual ngeliat hidangan itu. Tapi di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara kunyahan renyah. Krauk, krauk. Ternyata si bocah amnesia Chou dengan santainya ngunyah belalang itu. Ini gak enak sih, komentar Chou polos. Teksturnya agak renyah, kayak kopong di dalam. Mendengar kata kopong, insting apoteker Mau langsung bereaksi. Dia ngambil satu belalang pakai sumpit dan menggigitnya. Herk! Mau kaget. Memang benar,
Belalang itu jauh lebih kopong dari belalang normal. Karapas atau cangkang luarnya terasa sangat kosong, seolah serangga ini hidup tanpa organ dalam yang padat. Di saat mau-mau lagi mikir keras, si Chou malah asik nawarin jasa ke Kak Pairin. Kalau kamu gak mau makan belalangmu, aku yang makanin deh, tapi tukar sama kue bulan ya. Mau-mau yang gemas langsung ngegeplak kepala bocah itu. Bener-bener nih anak, udah numpang malah buka joki makan belalang. Nah warga Zero, insting mau-mau emang gak pernah salah. Kalau kalian juga punya insting yang kuat soal channel anime berkualitas, jangan lupa klik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah, biar kita sama-sama memecahkan misteri bareng Mau-Mau. Setelah sarapan usai, Nyonya Tua ngasih tugas ke Mau-Mau buat beli dupa ke pasar. Mau-Mau niatnya mau pergi sendiri. Si Chou malah tantrum. Dia guling-guling di tanah maksa ikut. Sampai akhirnya Mau-Mau dengan terpaksa menyeret bocah itu ke pasar. Jalanan pasar ibu kota hari itu kerasa beda. Efek dari pemberontakan klan Shi di wilayah utara masih sangat terasa. Kayu dan biji-bijian dari utara jadi langka, sementara barang dari selatan malah membanjiri pasar. Tapi ada satu pemandangan yang bikin Mau-Mau risih. Banyak banget pedagang yang ngejual belalang rebus. Si Chou yang mulutnya nggak ada saringan tiba-tiba nyeletup kencang di depan pedagang. Halah, belalang kopong gitu mana enak. Siapa juga yang mau beli? Mau-Mau langsung panik dan ngebungkam mulut Chou sambil nyeret dia pergi dari pedagang yang udah pasang muka garang. Pas udah aman, Chou malah bergumam pelan. Ya ampun, pantesan aja panen tahun ini bakal hancur lebur. Mau-Mau langsung ngerem mendadak. Tunggu, apa katamu barusan? Chou sendiri kebingungan. Aku ngomong apa tadi? Nggak tahu deh, tiba-tiba aja aku ingat. Kalau serangganya renyah dan kopong begini, itu artinya panen bakal gagal total. Bocah ini mulai ingat sesuatu dari masa lalunya. Sadar kalau informasi ini krusial, Mau-Mau menekan Chou buat mengingat lebih jauh. Tapi dasar anak pintar, Chou malah meres. Aku bisa ingat detailnya. Asalkan kamu beliin aku sesuatu. Singkat cerita, Mau-Mau yang dompetnya tipis terpaksa membelikan Chou kertas dan kuas. Chou yang aslinya anak bangsawan sempat komplain karena kertasnya kurang bagus. Tapi satu tatapan maut dan ancaman geplakan dari Mau-Mau sukses bikin bocah itu bungkam dan nerima kertas murah tersebut. Sekembalinya mereka ke rumah Verdigris, Mau-Mau sibuk meracik obat-obatan, sementara Chou ditinggal sendirian main kertas. Pas Mau-Mau balik dari ngirim obat, dia kaget ngelihat ada kerumunan besar di depan rumah Verdigris. Para pelacur, pelayan, dan pekerja magang ngumpul di sana. Pas Mau-Mau nyempil masuk, dia syok berat. Ternyata si Chou lagi buka lapak jasa lukis potret, dan lukisannya gila bagus banget. Garis kuasnya mulus, dan dia berhasil menggambar wajah para pelacur jadi jauh lebih cantik. Sekali lukis, Chou dibayar 5 koin besar. Uang sebanyak itu cukup buat biaya hidup berhari-hari. Bisnisnya laku keras sampai kertasnya habis. Tapi kesenangan itu nggak bertahan lama. Nyonya Tua datang bawa sapu. Ngamuk besar karena kerumunan itu ngalangin pintu masuk pelanggan. Semua orang langsung kocar-kacir. Nyonya Tua nyalahin Mau-Mau dan maksa Mau-Mau ngasih jatah 10% dari keuntungan Chou sebagai uang sewa tempat. Belum lagi Mau-Mau disuruh nyuci kuas kotornya Chou. Apes banget emang nasib waifu kita yang satu ini. Malam harinya, di dalam gubuk, Mau-Mau menghukum Chou dengan menyembunyikan kuasnya. Chou ngambek dan ngancem bakal buka lapak lukis di tempat yang jauh dari rumah Verdigris. Mendengar itu, raut wajah Mau-Mau berubah dingin. Dia jongkok, mencengkram kepala Chou, dan menatap matanya tajam. Silahkan aja pergi jauh-jauh, asal kau siap berakhir jadi seonggok daging cincang. Mau-Mau nggak lagi bercanda. Dia menunjuk ke arah jendela gubuk. Di luar sana, di bawah cahaya lentera yang remang, terlihat seorang wanita berdiri memegang tikar. Tapi pas Chou melihat lebih jelas, dia langsung menahan napas ketakutan. Wanita malam di luar sana tidak punya hidung. Ini adalah realita paling gelap di distrik kesenangan. Pelacur kelas bawah yang tidak punya rumah bordil terpaksa menjajakan diri di pinggir jalan. Hidung wanita itu hancur karena termakan oleh penyakit sifilis Raja Singa stadium akhir. Wanita itu sudah berada di ambang kematian, tapi masih harus melayani pria hidung belang demi sesuap nasi. Mau-Mau memberikan peringatan keras. Ini bukan tempat bermain. Di luar sana, banyak orang yang rela membunuhmu dalam sekejap, cuma demi merebut koin di kantongmu. Ketakutan, mata Chou berkaca-kaca. Dia akhirnya mengangguk patuh dan pergi tidur tanpa banyak protes. Keesokan paginya, Mau-Mau terbangun dan melihat Chou udah asyik menggambar pakai kuas yang dia temukan sendiri. Pas Mau-Mau mau ngomel, selembar kertas jatuh dari meja. Mau-Mau mengambil kertas itu dan matanya langsung melebar. Chou menggambar 2 jenis serangga dengan detil yang sangat mengerikan dan realistis. Lukisan itu sangat presisi, persis seperti gaya menggambar mendiang Nona Shisui,
teman mau-mau di istana dulu. Chou dengan bangga menjelaskan, "Aku udah ingat, ini belalang normal dan yang di bawah ini adalah belalang yang jadi pertanda panen hancur." Perbedaan di gambar itu sangat jelas. Kaki belalang yang kedua memiliki panjang yang berbeda. Dan meski cuma gambar tinta hitam putih, mau tahu kalau warna asli kedua belalang ini pasti beda. Dua jenis belalang, otak mau langsung berputar cepat. Wabah belalang, ini adalah bencana apokaliptik di dunia pertanian. Belalang yang bermutasi ini nggak cuma memakan tanaman, tapi memakan apa saja, tali rami, sandal jerami, sampai meratakan seluruh negara. Lebih parahnya lagi, bencana ini punya efek politik yang mematikan. Kaisar baru saja membantai klan Qi. Jika wabah belalang terjadi sekarang, rakyat dan oposisi akan menganggap ini sebagai teguran dari langit, karena kaisar dianggap kejam. Posisi kaisar dan tentunya Jin Shi bakal terancam hancur. Meskipun mau membatin, bukan urusanku, kakinya secara refleks udah berlari kencang menuju ke sebuah toko buku bekas langganan Istana Belakar. Toko buku itu sepi, bau jamur, dan pemiliknya cuma kakek-kakek yang hobinya tidur siang. Mau awalnya pesimis, bisa nemuin petunjuk soal serangga aneh ini di toko yang isinya kebanyakan novel erotis dan fiksi murahan. Namun saat dia melangkah masuk, pandangannya langsung terkunci pada sebuah buku tebal di atas meja. Buku itu bersampul gambar burung. Mau merinding, jantungnya berdebar kencang. Itu mustahil, tapi buku itu ada di depannya. Buku itu berisi ilustrasi burung dengan berbagai catatan pinggir tulisan tangan. Dan yang bikin mau syok berat adalah, itu adalah buku yang persis sama dengan yang ia baca saat dia diculik dan dikurung oleh klan Qi untuk meneliti obat keabadian. Mau buru-buru bertanya ke pemilik toko, "Dari mana kau dapatkan buku ini?" Si penjaga toko dengan malas menjawab, "Baru masuk kemarin, katanya sih orang yang jual bakal balik lagi ke sini." Boom, cerita berhenti di titik yang benar-benar bikin jantungan. Siapa orang misterius yang menjual buku itu? Apakah sisa-sisa anggota klan Qi atau penculik mau masih berkeliaran bebas di ibu kota? Dan yang lebih penting, apakah mau dan Jin Shi punya cukup waktu untuk mencegah wabah belalang yang bakal meratakan kekaisaran? Gila ya warga Zero, baru masuk chapter 1 di volume 5 aja, tensi ceritanya langsung ngegas tanpa ampun. Politik, misteri medis, dan ancaman bencana alam kecampur jadi satu arc yang super epic. Kalau kalian gak sabar dan pengen banget tahu kelanjutan investigasi mau di toko buku ini, pastikan kalian udah ngeklik tombol like, share, dan subscribe channel Zero Anime. Targetin likes video ini tembus tinggi, ya biar admin langsung begadang buatin naskah part 2-nya buat kalian. Jangan lupa juga cek link donasi di deskripsi kalau kalian merasa terhibur dengan gaya storytelling kita hari ini. Dukungan kalian selalu jadi alasan admin buat terus berkarya. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Admin undur pamit, bye-bye warga Zero.